Sebelum saya lanjutkan obrolan mengenai manuver Partai Golkar, saya ajak Anda untuk ke Istana Negara. Kita akan temui jurnalis B Universe Ihsan Ali dan Handel Rivelino di sana. Ihsan, malam ini beredar di grup-grup wartawan, di kalangan wartawan, bahkan akan ada pertemuan ketua umum partai politik dengan Presiden Jokowi. Anda sudah mendapatkan informasi agendanya apa dan siapa saja yang sudah mengonfirmasi kehadiran mereka di istana nanti malam? Ya, baik. Selamat malam, Christian dan pemirsa BTV. Betul sekali apa yang tadi Anda ucapkan bahwa memang Presiden Joko Widodo atau Jokowi berencana mengumpulkan para ketua umum partai politik koalisi pemerintahan di Istana Merdeka pada malam ini. Agenda dijadwalkan pada pukul 7 malam ini dan dengan beragendakan makan malam bersama dengan ketua umum partai politik koalisi pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Dan kami juga sudah mengonfirmasi ke beberapa elit partai politik karena kita ketahui bersama ada 7 ketua umum partai politik koalisi pemerintahan yang sudah mengonfirmasi hadir. Ada 6, yakni Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Golongan Karya Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Mardiono, dan juga ada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan juga ada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Sudah 6 yang mengonfirmasi hadir dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Sementara salah satu partai, yakni Partai Nasional Demokrat, Partai Nasdem, pada tadi sore elit Partai Nasdem, yakni Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya dan juga Charles Mekiansyah mengaku belum mendapatkan undangan. Untuk Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh apakah akan hadir dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka ini. Dan sejauh ini dari pantauan mata belum tampak kehadiran salah satu ketua umum partai politik. Dari 7 partai politik ini belum ada yang datang maupun mobil dari kedatangan juga belum tiba. Jadi masih sepi karena kan diagendakan pada pukul 7 malam nanti. Dan kami pun juga, Christian dan pemirsa BTV, akan terus memantau siapa saja ketua umum partai politik yang akan hadir, apakah benar-benar lengkap, karena kita ketahui bersama ini merupakan pertemuan kedua setelah pertemuan perdana di DPP PAN pada 2 April lalu. Yang di mana anggota koalisi pendukung pemerintah ya berkumpul. Oke, Ihsan, terima kasih Anda sudah menginformasikan bahwa ada 6 ketum parpol dari 7 partai politik pendukung pemerintah saat ini yang sudah mengonfirmasi untuk hadir. Nanti kita update lagi ke Anda nanti. Terima kasih Ihsan Ali dan juru kamera Handel Rivelino sudah melaporkan langsung dari istana. Bang Kodari, Anda membaca apa ada konteks apa atau alasan apa yang membuat Presiden Jokowi kemudian mengumpulkan partai-partai politik pendukung pemerintah hari ini, malam ini di istana? Apakah karena salah satunya adalah gerak zigzag dari Partai Golkar, atau ada hal lain yang perlu Presiden dengarkan, komunikasikan dengan partai-partai pendukung pemerintah? Pertama, kalau kita lihat dinamika politik ya yang signifikan dari tanggal 2 April sampai 2 Mei ini, yang paling signifikan adalah deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan dan kemudian disusul oleh bergabungnya P3 dengan PDI Perjuangan. Saya kira Pak Jokowi mau menegaskan bahwa orkestrator utama dari dinamika politik dan konstelasi politik nasional itu tetap Pak Jokowi, begitu. Nah, ini saya boleh kaitkan dengan pasca pertemuan di DPP PAN tanggal 2 April, di mana PDI Perjuangan tidak hadir. Waktu itu kan sempat ada statement bahwa partai-partai politik pemerintah itu akan dikumpulkan atau berkumpul di PDI Perjuangan. Realitanya kan tidak terjadi gitu loh. Malah PDI Perjuangan, mohon maaf, jalan sendiri gitu loh dengan calon presidennya gitu. Nah, jangan-jangan pertemuan dengan partai-partai politik ini tidak terjadi karena PDI Perjuangan melaju sendiri gitu. Ya walaupun ada P3 yang ikut ya, tetapi kan yang lain merasa nggak diajak ngomong, nggak diajak diskusi. Sesuatu yang mereka dapatkan dari Pak Jokowi gitu loh. Jadi hemat saya sebetulnya Pak Jokowi ini sedang menunjukkan bahwa di PDI Perjuangan boleh jadi dia istilahnya diundang, tetapi kalau bicara politik nasional, bicara partai politik yang lain, dia tetap yang mengundang gitu loh. Jadi saya kira ini adalah satu penegasan lagi bahwa Pak Jokowi selain sangat populer di masyarakat ya,
78, berapa tuh 5% kemarin. Tingkat kepuasan sangat-sangat tinggi, mungkin paling tinggi di dunia, negara demokrasi paling tinggi di dunia. Yang kedua, dia juga paling populer di kalangan elit, gitu loh. Dia Jokowi populer di masyarakat, populer juga di elit. Buktinya apa? Begitu undang datang, ramai semua gitu. Kalau yang undang kagak datang, undangan tidak terjadi, gitu kira-kira menurut saya. Ya, oke. Itu bacaan Anda ya. Mas Dave? Nah, Mas Dave, kalau memang Golkar masih tegak lurus sebagai partai pendukung pemerintah, masih menganggap baik apa yang bisa dicapai bersama-sama dengan pemerintahan Presiden Jokowi, karena Golkar juga adalah bagian dari pemerintah. Kenapa kemudian tidak seperti P3? Apa dasar pengambilan keputusannya? Ya, ini ada sosok yang bisa melanjutkan, ya kita kemudian kembali bersama-sama untuk memenangkan di Pilpres 2024. Kenapa Golkar masih terlihat ya, kalau bacaan Bang Kodari, saya pinjam bacaan Bang Kodari, mencoba menyodorkan beberapa nama dan mungkin akan terjadi koalisi baru di luar dari KIB? Ya, Golkar tidak menyodorkan nama lain selain Pak Erlangga karena itu sudah keputusan daripada Munas Golkar di 2019 yang lalu. Dan itu secara ADART sudah sangat tingkat dan kuat. Sehingga untuk perubahan nama ya harus merubah Munas lagi gitu. Dan Munas tidak terjadwalkan sampai dengan akhir 2024 yang akan datang. Nah, lalu kalau mengenai mengapa kita tidak leluasa apa segala macam, ya selain daripada keputusan tersebut ya karena kita juga meyakini bahwa yang kita calonkan itu juga mampu dan sanggup untuk melanjutkan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab dan yang sudah dirintis di pemerintahan saat ini. Nah, apalagi Pak Erlangga jelas-jelas merupakan salah satu arsitek ekonomi pemerintahan Jokowi, sehingga pasti itu adalah yang terbaik untuk menyelesaikan dan melanjutkan. Mas Dev, jadi Anda mengakui bahwa benar bahwa pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra, pertemuan dengan Ketua Dewan Penghormatan ya, dan Ketua Umum Partai Demokrat adalah juga membawa nama Erlangga Hartarto untuk ditawarkan sebagai capres maupun cawapres? Ya, gini, namanya pimpinan partai politik, apalagi menjelang pemilu, pasti diskusinya berbagai macam hal. Tapi kan saya nggak tahu persis pembahasannya arahnya apa saja dan kemana saja. Itu harus tanya kepada mereka yang mengikuti kegiatan itu langsung. Tapi kalau dari pandangan saya ya, Golkar itu tidak merubah sikap bahwa kita itu tetap mencalonkan Pak Erlangga Hartarto. Oke, kalau gitu saya ke Bang Kodari deh. Bang Kodari, menurut Anda dengan konstelasi politik saat ini, dari langkah zigzag yang coba diambil oleh Golkar, langkah mana yang menurut Anda paling menguntungkan baik secara elektoral, baik secara realita politik untuk Golkar, Bang Kodari? Ya, kembali lagi kalau dasarnya adalah dua fakta politik bahwa satu Golkar kursinya 85 dan Golkar sudah menetapkan Airlangga sebagai calon presiden, maka menurut saya opsinya itu yang paling paling sesuai itu ada dua. Pertama dengan Partai Demokrat, yang kedua dengan Partai Amanat Nasional. Nah, kalau bicara dinamika politik dan bicara situasi politik, tentu akan lebih strategis dan lebih bernilai tinggi apabila Golkar itu bisa menggandeng Partai Demokrat gitu. Kenapa? Karena pertama kursinya lebih besar, suaranya lebih besar daripada PAN, artinya kan basis pemilihnya lebih besar, itu yang pertama. Yang kedua, ya Demokrat selama ini kan posisinya itu berada di luar pemerintahan, wacananya adalah perubahan. Begitu calon presidennya Airlangga dan Airlangga adalah bagian dari pemerintahan, apa tadi kata Bang Dev, arsitek ekonomi Pak Jokowi gitu, pasti akan mengalami moderasi itu, Christian gitu, mengalami moderasi. Akan terjadi adjustment gitu loh. Nggak lagi kemudian bicara perubahan, tapi bicara misalnya persatuan atau bicara ekonomi atau hal yang lain yang kira-kira sedikit banyak akan lebih sejalan dengan posisi Pak Erlangga dan posisi Golkar dalam pemerintahan. Nah, saya mau tambahkan ya, tadi kan saya udah bilang, Demokrat itu rindu banget untuk maju calon presiden wakil presiden. Sebetulnya sindroma yang sama itu dirasakan oleh Golkar. Pada tataran yang berbeda, karena sebagai partai besar, sangat besar, udah 2 kali pemilu ini, Partai Golkar itu tidak punya calon sendiri. Bahkan mohon maaf, sampai 2014-2019, ini Partai Golkar ini sebagai partai yang sangat besar, itu nggak punya calon internal gitu loh. Jadi menurut saya ada juga kerinduan bahwa
Kalau kita punya calon internal, maka kemudian semangat kader akan lebih besar, disiplin kader akan lebih militan, dan ya suaranya bisa naik gitu loh. Karena tren Partai Golkar ini, mohon maaf ya, kalau kita perhatikan 2009, 2014, 2005, itu trennya menurun, ya, menurun. Nah, sebetulnya Partai Golkar ini juga membutuhkan rebound. Demokrat juga begitu, menurun. Dua-duanya sama-sama punya nasib yang sama, dua-duanya pengen rebound. Dan mungkin resep yang mereka butuhkan adalah calon presidennya bukan dari luar, bukan dari tapi dari internal sendiri. Bang Kodari, tapi kalau misalnya Anda tadi masih membuka opsi bahwa Golkar bisa jadi berpasangan dengan PAN masih memenuhi presidential threshold, Golkar dengan Partai Demokrat juga sama. Tapi kan ada informasi dari Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bahwa nanti tanggal 14 Mei ini ada lagi partai yang bakal mendeklarasikan Ganjar Pranowo menjadi baca pres. Kalau itu adalah PAN, maka apakah satu-satunya pilihan buat Golkar adalah ke KKIR atau ke Partai Demokrat atau ke KPP? Jangan-jangan Pak Erlangga udah dikasih tahu bahwa PAN akan gabung dengan PDI Perjuangan. Lah berarti sebetulnya makin jelas kenapa Pak Erlangga ini ketemu dengan Demokrat. Karena kawan satu lagi akan pindah ke PDI Perjuangan, akan mengusung Ganjar. Kalau Partai Golkar sendirian alias jomblo nggak bisa maju, nggak bisa mengusung calon presiden. Jadi sebetulnya ini sudah plan B dari Partai Golkar untuk menyelamatkan tiket pilpresnya Airlangga Hartarto dan Partai Golkar untuk punya kader internal. Kalau begitu, terima kasih Presiden, kita satu pikiran lagi. Ini makin mengerucut bahwa ini sesungguhnya antisipasi bahwa Golkar nggak bisa jalan sama PAN. Kalau gitu kita jalan sama yang lain. Pindah. Kalau kita udah selesai diskusinya nih. Iya. Diskusi sore ini udah selesai nih Pak Presiden. Gimana Mas Dave? Kesimpulannya itu hostnya yang ngasih. Ini baru sekali ini saya udah selesai nih. Tutup aja sekarang. Udah selesai nih diskusinya nih. Udahlah. Kita bisa lanjut sholat maghrib sama makan siang, sama makan malam ini. Udah selesai. Nah, gimana Mas Dave? Apa nuansa batin atau suasana batin dari Golkar sendiri apa yang berkembang? Apakah memang seperti tadi yang digambarkan oleh Bang Kodari bahwa ia masih melihat-lihat yang penting dapat tiket nyapres ini tidak hangus gitu ya, dan kemudian dengan segala akses dampak elektoral yang mungkin bisa diberikan dengan kalau Pak Erlangga tetap jadi capres. Ya gini, mau ngomong jadi bingung deh, langsung dikunci duluan sama Bang Kodari. Nggak, kalau dari Golkar itu kita selalu membuka komunikasi dengan semua pihak, kita tidak pernah menutup. Nah, kalau misalnya ada perubahan-perubahan lagi nanti tanggal 14 Mei, apakah tanggal berapa Juni, atau tanggal berapa nanti ada deklarasi, ya baru kita lihat perkembangannya arahnya kemana. Akan tapi yang pasti Golkar itu akan selalu membuka komunikasi dengan semua pihak agar memastikan pemilu itu dapat berjalan lanjut dengan tepat jadwal dan juga tidak ada yang tertinggal sehingga semuanya itu masih satu bagian untuk menuju Indonesia lebih baik. Baik. Gitu. Baik, Gus, singkat saja, Gus, ya. P3 dalam posisi yang siap ditinggalkan atau nggak siap ditinggalkan oleh Golkar, Gus? Loh, ini kan kita semua masih satu perahu Indonesia Raya, ya, ada rayanya lagi ya. Jadi kita nggak ada yang merasa ditinggalkan. Bisa jadi nanti kita kan tetap bersama, seperti yang disampaikan Mas Kodari. Kalau menang, ya. Bisa nanti bertemu lagi di kabinet. Kalau kami yang menang pasti ya, Mas Dev Laksono kami ya, yang menang juga sama kan gitu. Jadi aku. Jadi kenapa aku? Ya. Ini gara-gara Bang Kodari, jangan-jangan diskusi kita kali ini jadi begini gara-gara Bang Kodari pakai baju kuning nih. Nanti kita ingatkan Bang Kodari nih. Sabotase nih Bang Kodari nih. Iya. Oke, saya ucapkan terima kasih ya Bang Kodari, Mas Dave, Gus sudah bergabung bersama kami. Kita lihat nanti kemana hati Golkar berlabuh, apakah tetap di KIB plus nanti PDIP atau jatuh ke pilihan yang lain. Termasuk tadi Bang Kodari sih yakinnya ke Partai Demokrat. Kita tunggu nanti waktu yang menjawab. Terima kasih sekali lagi buat Anda berdua, bertiga tadi ya bergabung secara bertiga. Saya ucapkan terima kasih, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Anda pemirsa yang sudah nonton kami. Saya Frisian Grich. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.